ahli nasab di Indonesia yang ahli betul saya tidak tahu, karena ini ilmu yang sangat jarang. Yang saya tahu dan sangat populer adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu luar biasa, secara akademik ilmiah itu dahsyat sekali. Sayangnya itu hanya untuk penelitian tesis ya. Itu andai kata digunakan disertasi pun menjadi disertasi yang sangat unggul. Saya itu sudah membimbing puluhan doktor. Saya belum pernah ketemu orang yang meneliti sehebat Kiai Imaduddin. Itu dahsyat, luar biasa, meneliti dari abad 3 Hijriah, kitab-kitab dilacak semuanya, dan hasilnya ternyata secara akademik teruji, valid. Kalau ditanya ahli nasab siapa? Ya Kiai Imaduddin. Kiai-kiai yang lain alim tapi bukan ahli nasab. Ya kalau penjenengan mengikuti itu ya susah untuk tidak percaya. Saya sebagai akademisi jelas harus percaya, secara akademik tidak bisa dibantah. Kritik, saran, masukan di PT saya yang membangun saya ucapkan terima kasih. Yang mengancam saya tekankan kembali bahwa saya bukan jagoan, saya bukan pemberani, tetapi rasa peduli saya terhadap bangsa saya mengalahkan rasa takut. Yang menarik bagi saya adalah banyak yang mengatakan bahwa saya mencintai bangsa Indonesia, juga sangat mencintai Habib. Oke, saya ingin komitmen Anda. Saya bertanya kepada Anda, kenapa Anda amin-amin, Anda tersenyum-senyum dan bangga di saat para Habib mengatakan bahwa bangsa Indonesia ini apabila tidak ada Habib, kita masih menjadi manusia pohon. Anda tersenyum. Mereka mengatakan bahwa kalau tidak ada Habib, bangsa Indonesia ini masih dijajah. Anda tersenyum, mantuk-mantuk tersenyum. Kenapa Anda pukul mulutnya para Habib itu pakai sandal Anda kalau Anda mencintai bangsa Indonesia? Dan mereka cerita bahwa bisa memadamkan api neraka. Itu namanya adalah penyesatan umat, ya, penyesatan umat Islam. Kasihan Islam sendiri. Saya tempo hari ditelepon oleh, kalau nggak salah, seorang kolonel tugas di Pangdam Brawijaya Jawa Timur. Bilang begini kolonel yang ngepel saya, maaf Kiai, saya harus menyatakan pada Kiai, saya sudah melepaskan diri dari si Fulan itu. Kalau dulu kami masih berhusnudon, tapi berkali-kali saya nggak bisa husnudon lagi. Ada apa Dan? Saya yang sering tugas ngepam, kalau dia ke Jawa Timur yang ngepam saya, kalau dia ke Sidoarjo yang ngepam saya. Nah saya yang ngepam, ngelihat zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, saya masih husnudon mungkin jamak takhir. Ya, tapi sampai maghrib nggak sholat juga. Oh, dan itu nggak sekali, berkali. Udah nyuwun di sekseni Kiai, saya sudah nggak percaya pada dia. Boleh lepas dari orang, boleh, karena cacat secara agama. Hati-hati, cari guru. Mengapa elitisme Ba'alwi dari Yaman berbahaya bagi Republik? Yang pertama, mereka menjual kesucian nasab untuk menindas rakyat. Kemudian yang kedua, mereka tidak pernah berada di garis depan perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, mereka justru berkali-kali tercatat dalam sejarah sebagai pengkhianat dari era Diponegoro hingga saat ini. Paham feodalisme Yaman ini memunculkan kasta baru dalam kehidupan umat Islam Indonesia, di mana satu kelompok dianggap suci dan tidak boleh dikritik hanya karena status silsilah. Sebelum bangsa ini dilumpuhkan dari dalam, segera ambil tindakan tegas terhadap aktor-aktor penyusup dalam lingkaran kekuasaan yang melindungi struktur dominasi Yaman. Ini bukan soal ras atau agama, tapi keutuhan bangsa. Narasi ini bukan anti Yaman, bukan anti Islam, bukan anti Habib. Ini adalah bentuk kritik terhadap struktur dominasi yang tak adil dan menyusup ke dalam tubuh negara dengan memanfaatkan sentimen keagamaan dan mitos nasab. Kita mencintai Islam, kita menghormati ulama, tapi kita juga tahu bahwa Islam datang ke Nusantara bukan untuk menciptakan kasta, melainkan untuk membebaskan manusia dari penindasan. Pak Prabowo, jangan biarkan nama Anda diingat sebagai presiden yang dikelilingi pengkhianat sejarah. Bangkitlah bersama rakyat, bersihkan kabinet dari elitisme yang sudah ratusan tahun menghisap tenaga bangsa ini. Sahabat Akang Sepuh channel Sahabat Petani Kampung yang berbahagia, kita tidak menolak keturunan Yaman, tidak pula membenci siapapun karena darah dan silsilahnya.
Tapi kita wajib melawan dominasi yang mengatasnamakan keturunan untuk menindas rakyat, untuk mengendalikan agama, dan untuk merongrong negara dan bangsa. Kita anak cucu para ulama pejuang. Kita adalah warisan darah Diponegoro, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, dan para muassis Nahdlatul Ulama yang berdiri tegak membela tanah air, bukan menjualnya atas nama Habibisme palsu. Sekarang adalah waktunya kita bersatu, santri, prajurit, komandan, petani, pemuda, dan rakyat biasa. Kita kawal Presiden Prabowo agar tidak dikelilingi pengkhianat. Kita bela NKRI dari infiltrasi elitisme asing, dan kita nyalakan kembali semangat perlawanan dari bumi Nusantara yang merdeka, adil, dan berdaulat. Ini belum apa-apa, saya akan komandokan seluruh ibu Indonesia, khususnya yang berada di Indonesia Timur. Bapak tahu kan bagaimana anak Indonesia Timur kalau lagi demo bagaimana kan? Lucu juga, untuk bahan ketawa boleh, kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun di Veda et Impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Sahabat Puja Sumatera, kepiawaian Ba'alawi memang tak pernah bisa dianggap remeh. Dari masa ke masa, mereka lihai memainkan narasi rekognisi identitas, terutama dalam pencitraan sebagai keturunan Nabi. Di masa kolonial, ketika konflik sengit meletus antara Ba'alawi dan kelompok pembaharu seperti Al-Irsyad, strategi Ba'alawi adalah bermanuver, merapat ke Nahdlatul Ulama, dan berbagai langkah taktis lainnya. Disinilah lompatan besar itu terjadi. Pengakuan sosial politik dari warga NU menjadikan Ba'alawi semakin kokoh menancapkan status zuriyah Nabi dalam benak masyarakat awam. Sahabat Puja Sumatera, namun sejarah tidak berjalan satu arah. Setelah terbongkar bahwa mereka membelokkan sejarah organisasi Jatman demi menampilkan seolah-olah merekalah pendiri spiritualnya, Jatman pun mengambil langkah tegas, memutus keterkaitan, dan menendang dominasi Ba'alawi dari tubuh organisasi. Pertama, bahwa Tuan Muhammad Lutfi, Ali Yahya, dan Tuan Masyudi yang tercantum di dalam dokumen tersebut telah dengan sengaja mengubah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah Jatman yang semula merupakan badan otonom menjadi Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah sebagai badan hukum perkumpulan tersendiri yang sama sekali tidak terkait dengan Nahdlatul Ulama. Kedua, oleh karena itu Tuan Muhammad Lutfi, Ali Yahya, dan Tuan Masyudi dengan sendirinya tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam bentuk apapun atas nama Jamiah Ahli Thariqah Al-Mutabaro'ah An-Nahdliyah atau disebut Jatman. Apakah itu membuat Ba'alawi menyerah? Tentu tidak. Mereka justru memutar ulang strategi lama yang terinspirasi dari pengalaman panjang sejak zaman penjajahan. Jika dulu mereka mencari legitimasi melalui NU, kini mereka membentuk organisasi tandingan bernama Jatma, sebuah nama yang secara branding sangat mirip dengan Jatman. Dan siapa yang mereka gandeng? Sisa-sisa para muhibbin, yakni para pengagum Ba'alawi dari kalangan warga NU sendiri. Mungkin cuma namakan palsu sih, karena Jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu karena Jatman palsu. Lo ngaku NU masih mau ikut-ikut Jatman palsu, dibakal kewalak saking NU itu. Orang-orang NU yang Jatmannya adalah Jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada Jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Bicarakan yaitu hak, jadi biarkan itu dibicarakan oleh orang, tapi kami mohon yang Nahdlatul Ulama tetap istiqomah berkhidmah, menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam Jatman dan kaifiat serta thariqah yang dipahami dan dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam Jatman. Sahabat Puja Sumatera, dengan pengalaman dan kepiawaian Ba'alawi di masa silam, mereka membuat langkah taktis. Selain mendekat ke pemerintah, mereka juga terus mempromosikan, seperti tergambar dalam poster ini, berlatar megah Masjid Istiqlal dengan slogan Guru Kami. Semua ini diarahkan untuk membangun persepsi bahwa Habib Lutfi adalah guru spiritual seluruh rakyat Indonesia, bahwa beliau masih eksis, masih kuat, dan diterima oleh masyarakat luas. Dan secara otomatis, pencitraan ini akan ikut mengangkat nama Jatma, organisasi baru yang mereka bentuk. Luar biasa, bukan? Acara semacam ini jelas bukan sekadar perayaan. Ini adalah penegasan simbolik bahwa Ba'alawi belum selesai, bahwa eksistensi mereka masih diperjuangkan dan masih punya pasar.
Tentu saja, ini bukan sekadar dakwah spiritual. Ini adalah strategi mempertahankan identitas, memperluas pengaruh, dan meraih legitimasi sosial. Ini adalah siasat naratif tingkat tinggi, mengakar hingga ke akar rumput, menyusup lewat nostalgia keagamaan, dan dibungkus dengan aura kesucian silsilah. Tapi pertanyaannya, bagaimana sikap para pemimpin NU, para kiai, atau para gus yang selama ini ikut mendoktrin warganya dengan kalimat kualat? Akankah mereka hanya diam, plonga-plongo, menyaksikan strategi Ba'alawi ini berlangsung di depan mata? Ataukah mereka justru akan merengek-rengek agar Jatma bersedia kembali ke Jatman demi menjaga kesatuan simbolik? Atau mungkin, jika masih punya keberanian, mereka akan melahirkan langkah strategis tandingan yang lebih visioner untuk membentengi jamaahnya dari feodalisme spiritual berjubah sekte Ba'alawi. Atau mungkin malah menyerah dan ikut nimbrung dan berkata, kita itu saudara, kita itu sesama muslim, kita berhusnuzon saja dan seabrek kata-kata adem ayam adalah lainnya. sesuatu organisasi yang tidak ada masalah dari sisi hukum. Jadi dengan demikian Jatman sejak tahun 57 sampai sekarang adalah tegak lurus di bawah pemimpinan dan organisasi di bawah Banum. Memang ada lahir dalam kira-kira beberapa hari ini Jatma Aswaja. Tidak ada hubungan antara Jatma Aswaja dengan Jatman. Kalau yang NU yang menjadi Banum NU ya tegak lurus namanya Jatman. Jadi dengan demikian bahwa yang Banum di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah Jatman. Sahabat Puja Sumatera, satu hal yang pasti, Ba'alawi, baik yang religius maupun yang suka teriak-teriak, mereka itu sudah berpengalaman, mereka tahu medan, paham strategi, dan terbukti gesit ketika identitas mereka terancam. Dengan pengalaman panjang sejak zaman kolonial, mereka paham satu kunci penting. Pengaruh tidak ditentukan oleh kebenaran, tetapi oleh siapa yang menguasai narasi dan memonopoli jejak leluhur. Jika masyarakat awam terus-menerus didoktrin dengan narasi keturunan Nabi, maka mereka akan takluk dalam pelukan Ba'alawi. Bila jejak leluhur Nusantara perlahan dihapus dan diganti dengan jejak leluhur Ba'alawi, maka kaum pribumi akan menjadi patung di tanahnya sendiri. Hanya bisa diam dan plonga-plongo di hadapan simbolisme Ba'alawi. Sekte Ba'alawi itu di Indonesia jumlahnya mencapai puluhan juta orang. Dengan bantuan Belanda dulu, mereka diberi tempat tinggal yang dikenal sebagai Kampung Arab, menyebar dari barat sampai timur Nusantara, dan ditambah para muhibinnya. Maka tak mengherankan, dalam kontestasi sosial dan simbolik, pribumi selalu berada di pihak yang kalah. Sahabat Puja Sumatera, di tengah kebingungan warga NU yang masih menganggap bahwa mengkritik habaib adalah dosa besar, Ba'alawi terus menancapkan narasinya. Siapa yang meragukan kami akan kehilangan berkah, kualat, dan hidupnya akan sengsara. Atau kata yang lebih halus lagi, kita itu tidak ingin dihormati, tapi kita ingin sama-sama diakui baginda Nabi Agung Muhammad. Seperti itulah kira-kira. Tapi sampai kapan kita diam? Sampai kapan umat dibiarkan terjebak dalam simbol, nama dan silsilah yang mereka palsukan di Nusantara? Inilah waktunya untuk merebut iya. Oh ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak ada gitu kan ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'alawi ini kalau mau dibilang cucu Nabi, buktinya nggak ada. Mau dibilang cucu Ubaidillahnya fiktif. Mau dijuluki cucu Fakih Muqaddamnya fiktif. Yang bisa dilapan mereka itu cuma cucunya Ali Asakron. Itu tokoh nyata itu kalau Ali Asakron itu. Jadi cucu Nabi mustahil, cucu Ubaidillahnya fiktif, cucu Fakih Muqaddamnya fiktif. Cuma bisa jadi cucu Ali Asakron, nggak ada yang lain. Atau kalau mau keren ya cucu Yuya, kebetulan mereka sama-sama punya SNP 15. Ya gitu aja.